Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zulfa Laila Nurafida dengan NIM 1532408 dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penurunan persamaan Bernoulli. Sebelumnya, persamaan Bernoulli sendiri merupakan bentuk matematis dari hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menerangkan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida dapat menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan kecepatan aliran fluida, maka dapat menyebabkan kenaikan tekanan fluida secara bersamaan pula. Bunyi dari persamaan Bernoulli sendiri adalah P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Air yang mengalir dalam sebuah pipa diakibatkan karena adanya usaha dari suatu gaya yang menekannya. A sendiri adalah luas penampang. Anggap saja pipa berbentuk silinder tabung. S di sini merepresentasikan panjang pipa. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut dirumuskan dengan F dikali S, yaitu gaya dikali dengan panjang pipa atau perpindahan fluida. Kemudian apabila dikaitkan dengan rumus tekanan, yaitu gaya persatuan luas, maka F dapat kita ganti dengan P kali A. Kemudian A kali S sendiri adalah rumus dari volume tabung, maka dapat kita ganti pula dengan V. Sehingga kita dapatkan rumus W sama dengan P kali V. Fluida yang mengalir dalam sebuah pipa berlaku persamaan kontinuitas, yang berbunyi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A di sini merepresentasikan daerah dengan luas penampang yang lebih kecil, sedangkan A2 adalah daerah dengan luas penampang yang lebih besar. V1 merupakan kecepatan aliran fluida di daerah A1, sedangkan V2 adalah kecepatan aliran fluida di daerah A2. Dalam kasus gambar ini, V1 memiliki nilai lebih besar dari V2. Mengapa? Karena V1 memiliki luas penampang yang lebih kecil dari daerah 2. A dikali V sendiri merupakan rumus dari debit air. Selain itu, debit air juga merupakan volume air yang mengalir tiap waktu. Kita bisa menuliskan seperti ini. Apabila kedua ruas kita kali dengan dt, maka dt menjadi hilang. Kemudian rumusnya menjadi V1 sama dengan V2. Apabila sama seperti ini, kita tuliskan saja dengan V. Kemudian di setiap daerah, yaitu daerah 1 dan 2, sama-sama memiliki usaha. Usaha di daerah 1 adalah P1 dikali V1. Sedangkan usaha di daerah 2 adalah P2 dikali V2. Karena V-nya sama, jadi kita bisa tuliskan dengan P1 kali V dan P2 kali V. Usaha di daerah 1 lebih besar dari daerah 2. Mengapa? Karena daerah 1 membutuhkan usaha yang lebih besar untuk memompa fluida ke atas. Jika demikian, maka terdapat usaha yang hilang karena usaha digantikan dengan kemampuan untuk menaikkan aliran air ke atas. Jika selisih antara kedua usaha yang hilang itu bisa dituliskan dengan delta energi mekanik. Usaha 1 dikurangi usaha 2 sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini merupakan penjabaran dari energi mekanik. Kemudian kita tuliskan rumus-rumusnya, yaitu P1V dikurangi P2V sama dengan EP2 dikurangi EP1 ditambah EK2 dikurangi EK1. Kita bisa keluarkan V-nya menjadi V
dikali P1 dikurangi P2 sama dengan MGH2 dikurangi MGH1 ditambah setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Apabila kedua ruas kita bagi dengan P, maka dapatlah seperti ini. Setelah dirapikan kembali, maka mendapatlah rumus P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Dikarenakan rumus kanan dan kiri sama, maka dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Dan ini merupakan persamaan Bernoulli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.